Jauh di atas awan, di mana udara tipis dan dunia di bawah tampak seperti mimpi, terdapat kota terapung yang seluruhnya terbuat dari kaca berkilauan. Kota ini, yang dikenal sebagai Skylum, adalah keajaiban dari perpaduan sihir kuno dan teknologi canggih, tempat para penduduk hidup dalam harmoni dengan hamparan langit yang tak berujung. Penduduk Skylum dikenal sebagai Skyfolk, makhluk dengan kecantikan gaib yang telah berevolusi untuk hidup di ketinggian. Kulit mereka berkilauan dengan cahaya redup, dan rambut mereka mengalir seperti perak cair, selalu berubah mengikuti angin yang berubah. Mereka memiliki sayap yang halus dan tembus pandang. Di jantung Skylum terdapat kuil langit, sebuah bangunan megah yang terbuat dari kristal dan cahaya. Disinilah para tetua langit, para pemimpin bijak dari Skyfolk, berkumpul untuk menjaga keseimbangan antara kota dan langit. Kuil ini mengapung di atas menara tertinggi Skylum. Setiap tahun, Skyfolk merayakan festival angin, saat-saat kegembiraan dan persatuan yang besar. Selama festival ini, angin di sekitar Skylum akan berubah, membawa melodi dari sudut-sudut jauh langit. Skyfolk akan menari di udara, sayap mereka menciptakan jejak cahaya saat mereka bergerak selaras dengan musik angin. Suatu hari, seorang Skyfolk muda bernama Selom menemukan sebuah gua tersembunyi di bagian terendah Skylum. Gua itu gelap, dengan dinding yang tampak menyerap cahaya, dan di tengahnya, ia menemukan artefak misterius. Itu adalah batu kuno, diukir dengan rune yang bersinar redup dalam kegelapan. Begitu artefak itu ditempatkan di hadapan mereka, lifeline berkedip, dan para tetua langit merasakan gangguan dalam keseimbangan Skylum. Mereka mengenali artefak itu sebagai batu kekosongan, peninggalan kuno dari masa sebelum Skylum diciptakan, dengan kekuatan untuk mengganggu hubungan antara kota dan langit. Khawatir akan kekuatan batu kehampaan, para tetua langit memutuskan untuk menyembunyikannya di ruang terdalam kuil langit, menutupnya dengan segel kuat. Namun, Selom, didorong oleh rasa ingin tahu, mulai mempelajari batu itu secara diam-diam, meyakini bahwa itu memegang kunci untuk memahami asal-usul Skylum dan Skyfolk. Ia menghabiskan berjam-jam di perpustakaan tersembunyi Skylum, meneliti teks-teks kuno dan pengetahuan yang terlupakan. Saat Selom semakin dalam-dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa batu kekosongan bukan sekadar peninggalan, tetapi bagian dari teka-teki yang lebih besar. Batu itu terhubung dengan ramalan yang terlupakan yang menyebutkan tentang waktu di mana Skylum akan terancam oleh kekuatan di luar langit. Ramalan itu mengisyaratkan bahwa batu kekosongan bisa menjadi kunci untuk menyelamatkan Skylum atau kehancurannya. Sementara itu, keseimbangan di Skylum mulai bergeser. Lifeline semakin sering berkedip, dan badai aneh mulai terbentuk di cakrawala. Skyfolk menjadi cemas karena langit yang dulunya damai menjadi tidak terduga. Para tetua langit merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi tidak menyadari studi rahasia Selom dan hubungan yang semakin berkembang antara dia dan batu kekosongan. Ketika badai semakin kuat, bayangan gelap mulai muncul dari awan. Itu adalah Voidbone, entitas kuno yang telah diusir dari langit berabad-abad yang lalu. Voidbone tertarik ke Skylum oleh kekuatan batu kekosongan, dan ia berniat untuk merebut kembali batu itu dan menggunakannya untuk menghancurkan kota dan langit. Skyfolk tidak siap menghadapi ancaman seperti itu, dan kepanikan mulai menyebar. Selom mengungkapkan kebenaran tentang batu kekosongan kepada para tetua langit. Ia menjelaskan bahwa kekuatan batu itu bisa mengusir Voidbone selamanya atau memberikannya kekuatan untuk menghancurkan Skylum.
Para tetua langit terkejut tetapi tahu bahwa mereka tidak punya pilihan selain mempercayai Selom. Mereka setuju untuk melakukan ritual kuno untuk menyalurkan kekuatan batu itu, tetapi itu memerlukan Selom untuk menghadapi Voidbond secara langsung. Ritual dimulai saat Voidbond mendekati Skylum. Langit menjadi gelap, dan angin menderu dengan marah. Selom memegang batu kekosongan, merasakan kekuatannya mengalir melalui dirinya saat para tetua langit melantunkan mantra kuno. Lifeline menyala dengan cahaya, menghubungkan Selom dengan inti dari Skylum. Saat Voidbond mencapai kota, Selom menghadapinya. Selom bisa merasakan tekanan besar pada tubuh dan pikirannya. Dengan kekuatan terakhirnya, Selom menyalurkan kekuatan batu itu untuk menyerap energi gelap Voidbond. Voidbond mengeluarkan teriakan terakhir yang menakutkan saat ia ditarik ke dalam batu, bentuknya menghilang menjadi ketiadaan. Penghalang cahaya di sekitar Skylum bersinar sekali lagi sebelum memudar, meninggalkan kota dalam keadaan aman tetapi Selom melemah. Setelah pertempuran, Skylum kembali damai. Tetapi Selom telah berubah. Batu kekosongan telah memberi dampak padanya, meninggalkannya dengan hubungan yang dalam dengan langit dan kekosongan. Para tetua langit menghormatinya sebagai pahlawan, tetapi Selom tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Ia masih bisa merasakan kehadiran Voidbond di dalam batu itu, dan ia berjanji untuk melindungi Skylum dari ancaman di masa depan.